Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan menambahkan teori pembahasan tentang emulsi. Nah, minggu tadi kita sudah membahas teori emulsi, sudah lengkap ya, semuanya sudah dijelaskan sama teman kelompok kalian, kelompok 2. Itu sudah bagus, jadi di sini Ibu menambahkan lagi. Jadi, untuk teori pembentukan emulsi itu ada 4 teori. Ini Ibu cuma menjelaskan teori tentang pembentukan emulsi. Nah, teori pembentukan emulsi di sini ada 4. Yang pertama, teori tegangan permukaan. Yang kedua, teori orientasi bentuk baji. Yang ketiga, teori interfasial film. Dan yang keempat, teori lapisan listrik rangkap atau electric double layer. Ibu akan cuma membahas secara singkatnya saja tentang 4 teori ini, tetapi Ibu akan lebih membahas tentang teori orientasi bentuk baji karena di sini ada perhitungan untuk perhitungan emulgator HLB. Nah, di sini kalian harus memperhatikannya. Yang pertama, teori tegangan permukaan. Pada teori tegangan permukaan ini dikenal dengan 2 daya. Yang pertama adalah daya kohesi dan daya adesi. Untuk daya kohesi itu adalah daya tarik-menarik antara molekul sejenis. Sedangkan daya adesi, daya tarik-menarik antara molekul tidak sejenis. Nah, pada daya ini sehingga pada daya kohesi ini pada permukaan suatu zat cair akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Nah, maksudnya di sini daya kohesi ini akan mengikat sesama jenisnya aja. Misalkan di dalam sebuah air, dia hanya mengikat sesama jenisnya aja. Sedangkan jenis yang lain dia tidak dapat berikatan. Sehingga pada antara yang sejenis dan tidak sejenis itu terjadi tegangan permukaan. Misalkan di sini misalkan minyak akan berkumpul dengan minyak, sedangkan air akan berkumpul dengan air. Ini minyak, ini air. Ini minyak, ini air. Nah, dia tidak bisa di sini mengalami perkumpulan, tidak bisa terkumpul menjadi satu. Pasti di sini ada tegangan. Nah, di sini dia ada tegangan permukaan. Minyak, ini air. Nah, ini adalah yang disebut dengan tegangan permukaan. Semakin tinggi tegangan permukaan, maka semakin sulit kedua zat tersebut tercampur. Jadi semakin tinggi di sini tegangan permukaannya, maka dia semakin sulit tercampur. Jadi tegangan permukaan itu adalah penghalang antara minyak dan air. Sedangkan emulsi itu adalah komposisinya itu ada kandungan air dan ada kandungan minyaknya. Sehingga bagaimana supaya mereka ini tercampur? Maka ditambahkanlah emulgator. Nah, emulgator di sini untuk menurunkan tegangan permukaan. Itu adalah teori tentang tegangan permukaan. Kemudian teori interfasial film. Emulgator itu akan diserap pada batas antara air dan minyak. Lapisan film yang akan membungkus partikel pasal terdispersi. Maksudnya di sini, ini kan misalkan air. Di sini minyak. Kan awalnya mereka ini tidak bisa saling bercampur. Tetapi karena ada emulgator, dia akan menyelimuti antara minyak dan di sini juga dia akan menyelimuti minyak, ini air diselimuti, ini minyak diselimuti. Karena sama-sama mereka bungkus antara minyak dan air, jadinya mereka menjadi satu. Karena lapisannya ini, lapisan antar filmnya itu sama, jadi dia bisa menyatu. Nah, itu adalah teori interfasial film. Kemudian, teori orientasi bentuk baji. Nah, ini ada perhitungannya ya, tolong disimak. Jadi, pada teori orientasi bentuk baji ini, teori ini mengatakan bahwa setiap molekul emulgator itu memiliki 2 sisi. Nah, jadi emulgator itu
memiliki dua sisi. Yang pertama gugus hidrofilik dan gugus lipofilik. Apa sih ini artinya? Untuk gugus hidrofilik itu artinya emulgatornya itu suka pada air. Ingat ya, emulgatornya itu suka pada air. Hidro itu kan air, jadi emulgatornya ini suka dengan air. Lipofilik itu adalah emulgator yang suka pada minyak. Lipo berarti dia suka dengan minyak. Sehingga emulgator di sini berperan, dia akan membantu gugus hidrofilik dan gugus lipofilik saling berikatan supaya dia bisa tercampur antara minyak dan air, supaya minyak dan air itu bisa bercampur dibantu dengan emulgator. Nah, emulgator di sini ternyata itu dia memiliki harga keseimbangan yang tidak sama. Ini supaya dia bisa mencampur antara dua ini, dia memiliki harga keseimbangan yang tidak sama, yang dikenal dengan istilah HLB, hydrophile lipophile balance. Nah, jadi HLB ini adalah harga keseimbangan supaya minyak dan air ini bisa tercampur. Jadi emulgator di sini harus memiliki harga keseimbangan, ditentukan dulu harga keseimbangannya berapa, yaitu HLB. Semakin tinggi HLB itu semakin besar, semakin banyak gugus yang suka air. Jadi kalau nilainya HLB ini tinggi, maka dia lebih suka air. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara menentukan untuk menentukan komposisi campuran emulgator itu sesuai dengan nilai HLB. Sesuai nilai HLB itu dapat dilakukan sebagai berikut. Oke, kita akan belajar menghitung. Jadi di sini dua cara, masing-masing ada dua cara. Namun di sini akan hanya memilihkan cara yang paling gampangnya aja supaya kalian tidak bingung. Nah, yang pertama kita lihat dulu deh contohnya. Nah, di sini contohnya pada pembuatan 100 ml emulsi tipe minyak dalam air diperlukan emulgator dengan harga HLB-nya itu 10. Nah, jadi dalam pembuatan tipe emulsi minyak dalam air ini katanya dia membutuhkan emulgator dengan harga HLB-nya itu 10. Sebagai emulgator itu digunakan campuran span. Nah, jadi ini emulgatornya itu adalah span 60 dan twin 60. Span 60-nya HLB-nya 4,7. Sedangkan twin itu 14,9. Sedangkan emulgator yang diperlukan adalah HLB-nya 10 sebanyak 4 gram. Berapa gram masing-masing berat span 60, twin 60 yang harus ditambahkan. Nah, jadi tadi Ibu ulangi lagi, dalam pembuatan 100 ml tipe minyak dalam air itu dibutuhkan emulgatornya adalah 10. Coba di sini kalian tulis diketahui HLB yang dibutuhkan adalah 10. Dari campuran span dan twin 60, HLB spannya adalah 4,7 dan twin 60-nya HLB-nya 14,9. Jadi kita ini diperlukan sebanyak 4 gram. Twin yang kita perlukan untuk mencapai HLB 10 karena HLB span dan twin ini adalah 4,7 dan 14,9. Berapa beratnya yang harus kita cari supaya HLB-nya itu totalnya adalah 10. Caranya seperti ini. Nah, sekarang kalian tulis rumusnya. Ini adalah rumus perhitungan untuk tipe soal seperti ini. Nah, ini adalah rumusnya. A persen B sama dengan X dikurang HLBB per HLBA dikurang HLBB dikali 100%. Di sini X adalah harga HLB yang diminta atau kita kenal dengan HLB butuh. Ini X ini adalah HLB yang kita mintanya berapa.
Kalau A itu adalah harga HLB tinggi, sedangkan yang B adalah harga HLB rendah. Di sini yang harus kalian lihat, jadi A persen B itu adalah kita tulis adalah persen twin sama dengan 10. Ini X nya, X itu adalah HLB butuh, tadi HLB butuhnya adalah 10 ya, jadi 10 dikurang HLBB itu adalah yang B tadi yang rendah adalah 4,7 kan, antara span dan twin. HLB butuhnya yang paling rendah adalah 4,7. Nah, 4,7 ini lebih rendah daripada 14,9. Jadi dikurang 4,7 per HLBA dikurang HLBB. 14,9 dikurang 4,7. Dia dapat dari sini 14,9 dikurang 4 dikali 100%. Sudah, kalikan aja langsung. 10 dikurang 4,7 berapa dulu? Terus 14,9 dikurang 4,7 berapa? Baru dibagi hasil atas dibagi hasil bawah dikali 100, maka didapatlah 51,96%, atau kita bulatkan menjadi 52%. Nah, kita bulatkan di sini. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Tadi kan diminta sebanyak 4 gram kan? Nah, ini diperlukan sebanyak 4 gram. Sedangkan kita sudah tahu persentase twin yang dibutuhkan adalah 52%. Sehingga 52 dibagi 100 dikali 4 gram. 52 dikali 4 berapa dulu, baru dibagi 100. Didapatlah 2,08 gram. Untuk span tadi kan persen adalah 52%. Jadi 100% dikurang 52% sama dengan 48%. Dapat 100% ini dari mana? Dapat 100% ini kan kalau persentase itu paling tinggi adalah 100% kan. Nah, jadi 100 dikurang 52 sama dengan 48. Jadi 48 bagi 100 dikali 4 sama dengan 1,92 gram. Nah, sudah sampai segitu aja. Jadi berat span adalah 1,92, sedangkan berat twin yang diperlukan adalah 2,08 gram supaya mendapatkan HLB-nya 10. Contoh kedua itu adalah untuk menghitung berat span dan berat twin. Sedangkan apabila kita ingin menghitung berapakah HLB campuran surfaktan resep, twin 20-nya adalah 60%, sedangkan span 40% Untuk HLB-nya 16,7 dan HLB-nya adalah 8,6. Ini soal nomor 2 ya. Jadi yang tadi itu sudah beres sampai situ aja. Kemudian ini ada soal kedua, berapakah HLB campuran? Kalian ditanyakan itu HLB campuran mereka ini berapa? Caranya, ini kan ada twin 20 nih, 60%. Tulis aja di sini 60 per 100 dikali ini 16,7 sama dengan 10,02. Span 20 40%, berarti 40 per 100 dikali 8,6 sama dengan 3,44. Jadi campurannya adalah HLB campuran ini ditambahkan 10,02 ditambah 3,44 sama dengan 13,46. Nah, seperti itu dalam perhitungan. Jadi tadi ada dua tipe soal ya. Yang pertama itu menghitung berat span dan berat twinnya itu berapa yang dibutuhkan. Sedangkan soal yang kedua ini, jadi perhitungan HLB ini sangat penting untuk menentukan emulgator yang diperlukan pada saat pembuatan emulsi. Apabila ada yang ditanyakan, boleh bertanya ya, silahkan chat aja ibu. Setelah kalian melihat video ini, kalian silahkan kerjakan soal latihan untuk mengasah kemampuan kalian. Di sana apabila masih bingung silahkan kalian searching aja.
Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.